Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humayra Kurnia Putri dengan NIM 33030030073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penafsiran analogi mulai dari definisinya, prinsip-prinsipnya, serta unsur-unsurnya dan masih banyak lagi. Langsung saja kita lihat di slide pertama itu ada sedikit penjelasan mengenai apa itu penafsiran analogi. Penafsiran analogi ini merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang mana dilakukan dengan cara memperluas atau mempersempit makna dalam suatu ketentuan hukum tersebut dengan menganalogikan atau mempersamakan. Penafsiran analogi hukum ini biasanya dilakukan ketika ada suatu kasus yang hukumnya itu belum diatur oleh undang-undang, dengan membandingkan suatu kasus yang hukumnya itu telah diatur oleh undang-undang. Atas dasar kedua kasus tersebut memiliki kesamaan atau persamaan asas hukum. Dari semua penjelasan-penjelasan yang ada di atas, bisa kita simpulkan bahwa penafsiran analogi ini merupakan suatu penafsiran yang digunakan untuk menganalogikan suatu kasus yang hukumnya itu belum diatur undang-undang dengan cara membandingkan atau mempersamakan asas hukumnya itu dengan suatu kasus yang telah diatur oleh undang-undang, untuk membantu mengisi kekosongan hukum tersebut. Namun, penafsiran analogi ini juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yang dimana slide berikutnya itu menjelaskan prinsip-prinsip apa saja sih yang digunakan dalam penafsiran analogi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut. Dalam interpretasi analogi ini terdapat dua prinsip yang digunakan. Yang pertama itu asas legalitas dan asas keadilan. Prinsip asas legalitas dalam interpretasi analogi ini memiliki makna bahwa interpretasi analogi ini hanya dapat dilakukan ketika ada kasus-kasus yang belum diatur oleh undang-undang tersebut. Hal ini untuk menghindari pelanggaran terhadap unsur legalitas tersebut. Kemudian ada prinsip asas keadilan, yang dimana prinsip asas keadilan ini adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil baik oleh pemerintah maupun sesamanya. Prinsip dalam interpretasi analogi ini juga memiliki makna bahwa interpretasi analogi ini harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Selanjutnya, prinsip asas legalitas ini diterapkan dalam interpretasi analogi itu hanya untuk menginvestasikan kasus-kasus yang belum diatur oleh undang-undang, kemudian digunakannya ketentuan hukum yang telah ada dan berlaku untuk dijadikan dasar analogi. Kemudian untuk prinsip keadilan itu yang diterapkan dalam interpretasi analogi ini itu dilakukan secara objektif dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan keadilan. Kemudian itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya, ada unsur-unsur yang terdapat dalam interpretasi analogi tersebut. Di antaranya yaitu adanya kesamaan asas hukum, kemudian adanya ketentuan hukum yang menjadi dasar analogi, selanjutnya itu adanya kesesuaian dengan hukum dan keadilan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yang dimana slide ini membahas mengenai apakah penafsiran analogi itu bertentangan dengan asas legalitas. Sebenarnya penafsiran analogi ini masih menjadi perdebatan antara apakah penafsiran analogi ini bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran analogi itu bertentangan dengan asas legalitas, dan ada juga yang berpendapat bahwa penafsiran analogi ini tidak bertentangan dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana, penafsiran analogi ini dapat melanggar asas legalitas karena dapat memperluas cakupan tindak pidana yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, yang mana hal ini dapat menyebabkan seseorang dipidana atas perbuatan yang pada saat dilakukannya itu tidak merupakan tindak pidana. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran analogi dalam hukum pidana ini tidak bertentangan dengan asas legalitas, karena pendapat ini didasarkan dari pertimbangan bahwa penafsiran analogi ini hanya dilakukan jika tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dengan dasar adanya persamaan asas hukum. Dari suatu
tindak pidana yang hukumnya itu belum diatur secara jelas dalam undang-undang dengan suatu kasus yang hukumnya itu sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, penafsiran analogi ini tidak akan memperluas cakupan tindak pidana secara sewenang-wenangnya. Bisa kita lihat di slide tersebut, ada beberapa argumen dari pakar hukum mengenai penafsiran analogi ini terkait apakah penafsiran analogi ini bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Yang pertama itu ada pendapat dari Prof. Moljantno, yang dimana profesor ini berpendapat bahwa analogi ini bertentangan dengan asas legalitas karena dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak seharusnya dipidana. Yang kedua itu ada dari Profesor Simmons, yang dimana profesor ini berpendapat bahwa analogi ini bertentangan dengan asas legalitas karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang mana jikalau hakim dapat menerapkan analogi ini secara berbeda-beda dalam kasus yang berbeda-beda, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa. Terus tuh ada pendapat dari William Petrus Joseph Pompe, yang dimana Profesor Pompe ini merupakan salah satu pakar hukum pidana yang mendukung penafsiran analogi ini. Menurut Profesor Pompe, penafsiran analogi ini tidak bertentangan dengan asas legalitas karena analogi merupakan bentuk interpretasi undang-undang yang bersifat rasional dan logis. Jadi, dapat disimpulkan ada dua pendapat terkait masalah apakah penafsiran analogi itu bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa penafsiran analogi ini bertentangan dengan unsur legalitas karena memperluas berlakunya ketentuan hukum yang telah ada, yang mana karena adanya ketentuan tersebut dapat mengakibatkan suatu perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang itu menjadi dipidana. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran analogi ini tidak bertentangan dengan asas legalitas karena merupakan bentuk interpretasi undang-undang yang bersifat rasional dan logis. Yang mana Profesor Pompe ini mengatakan bahwa penafsiran analogi itu hanya dapat digunakan dalam dua hal. Yang pertama itu perbuatan yang akan dipidana dengan analogi yang memiliki unsur-unsur yang sama dengan perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua itu tidak ada ketentuan hukum pidana lain yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut. Profesor Pompe juga berpendapat penerapan analogi dalam hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas karena hakim hanya menerapkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya hakim hanya menggunakan analogi tersebut untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk menerapkan ketentuan hukum secara lebih rasional dan logis. Yang mana penafsiran analogis tersebut itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan asas legalitas jika memenuhi dua syarat di atas. Namun penerapan analogi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari penafsiran analogi ini yang terdapat dalam pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, yang mana pasal ini berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Suatu kasus terjadi di mana seseorang itu mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin. Karena kasus ini tidak diatur secara khusus dalam KUHP tersebut, namun berdasarkan penafsiran analogi, kasus ini dapat dikategorikan sebagai pencurian karena ada kesamaan esensi antara mengambil sepeda motor dengan mengambil barang lainnya. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran analogi adalah metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk mengatasi ketidaktepatan hukum. Penafsiran analogis juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan hukum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.